Kesempatan kedua. Sebelum lanjut. Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 236-240 sedikit berharap. Tentu saja tidak, balas Sarah Xavier dengan wajah datar. Pikirkanlah, saudari Sania, dia hebat. Dia kaya dan berkuasa, dan dia tidak kekurangan apapun. Dia pasti mengincar kecantikanmu. Bukankah CEO Jin yang menjijikkan itu adalah contoh yang baik? Namun, pria misterius ini jauh lebih tampan dari Presiden Jin. Jika pria tampan seperti itu juga merupakan orang hebat yang luar biasa, ya Tuhan, dunia ini sangat tidak adil. Sania Dingeli menganggapnya lucu. Bagaimana ini tidak adil? Siapa bilang pukulan besar itu harus jelek? Dan CEO Jin itu bahkan bukan orang penting, dia hanyalah seorang nouveau riche yang tidak bisa tampil di atas panggung, dia sama sekali tidak berada di level elit. Zara Xavier berkedip. Jika orang misterius ini lebih kuat dari CEO Jin dan memiliki kekuatan lebih dari dia, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kamu akan hancur jika dia benar-benar menyukaimu? Sania Dingeli memikirkan aura menindas pria itu dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Selalu ada banyak kekuatan dalam dirinya yang tidak dapat ditolak atau dilawan oleh orang-orang, dan tanpa disadari mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jika dia adalah orang jahat dan ingin menyakitinya, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sania Dingeli terdiam lama. Zara Xavier sedikit cemas. Saudari Sania, apa yang terjadi? Apakah kita mendapat masalah? Sania Dingeli menggelengkan kepalanya sedikit. Saya juga tidak tahu, tapi naluri saya mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti saya. Pikirkan tentang hal ini, jika dia adalah seorang jagoan besar dengan kekuatan yang tidak dapat kita tolak, dan jika dia ingin menyakitiku, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Maka dia tidak perlu bersusah payah untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini. Bukankah itu hanya menurunkan statusnya? Pikiran Sania Dingeli berangsur-angsur menjadi jelas. Karena dia ada di sini, itu berarti tidak peduli siapa dia ingin menggunakan metode yang tampaknya bodoh dan tidak berterima kasih ini untuk mencapai tujuannya. Apa yang perlu kita khawatirkan? Jika dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menekan kita, dan kitalah yang takut, itu akan merepotkan. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini, dan saya juga punya alasan. Cukup. Zara Xavier menundukkan kepalanya karena frustrasi. Dia berpikir, saya hanya takut dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia berpikir untuk menelan saudari Sania hidup-hidup. Mata orang itu sungguh menjarah. Namun, Zara Xavier juga tahu bahwa pria misterius itu berada dalam kegelapan, dan begitu banyak orang yang membantu menyembunyikannya. Ditambah lagi, tingkah laku pria misterius ini berbeda dengan yang lain. Meskipun identitasnya tidak diketahui, hal itu terbukti dengan sendirinya. Dia bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh Sania Dingeli dan dirinya sendiri. Karena itu adalah kasusnya, akan berbahaya jika memperingatkan musuh. Saudari Sania benar. Karena dia telah menyembunyikan identitasnya dan tidak berniat mempersulitnya, dia sebaiknya berpura-pura tidak tahu dan memainkan permainan peran dengan si jagoan besar ini. Zara Xavier menggerutu dengan marah, dia mendapat cukup uang dan tidak melakukan apa-apa. Dia di sini untuk meniru orang lain dan berpartisipasi dalam pertunjukan bakat. Apakah Big Shots itu membosankan? Apakah dia di sini untuk mengalami hidup? Dia membuat semua orang gemetar ketakutan. Sania Dingeli tertawa dan merasa apa yang dikatakan Zara Xavier benar. Banyak generasi kedua yang kaya di industri hiburan memilih memasuki industri ini karena rasa ingin tahu atau cinta sejati. Setelah memasuki industri ini, latar belakang dan dana keluarga mereka akan memberikan banyak bantuan, tetapi ini hanya bantuan eksternal. Kebanyakan dari mereka masih dengan sungguh-sungguh mengurus bisnis mereka dan berjuang untuk mencapai ketenaran. Namun, pria misterius ini tidak seperti itu. Dia melakukan apa yang dia suka, tidak peduli dengan reaksi setelah siaran atau hubungan antar manusia. Dia mengatakan apapun yang dia inginkan dan pergi setelah dia selesai menari. Dia bosan dan telah mendapatkan cukup uang dan hanya ingin bermain dan merasakan hidup sekali saja. Sania Dingeli teringat pada pria yang selalu dingin dan hanya sesekali tersenyum tipis. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apa yang biasanya dia lakukan untuk mencari nafkah.
Apakah dia biasanya mengelola bisnisnya sesuka hatinya? Dia selalu berwajah dingin, jadi yang lain pasti takut padanya, bukan? Orang seperti itu akan berpartisipasi dalam variety show dan tampil di panggung mulai besok. Hati Sania Dingeli dipenuhi dengan rasa asam. Jika dia adalah seorang jagoan besar, akan sedikit memalukan untuk naik ke panggung untuk menari dan bernyanyi. Tiba-tiba, dia sangat menantikannya. Bab 237. Berkumpul. Di saat yang sama, para pria di lantai paling atas juga mulai mengobrol. Lu Chen terbang ke sini, dan keempat bersaudara itu akhirnya bersatu kembali. Tentu saja mereka harus merayakannya. Hudson Yin dengan murah hati membawakan sampanye dan anggur merah dan menuangkannya untuk 3 lainnya. Mereka berempat mengangkat kacamatanya, masing-masing terlihat luar biasa. Aura ini langsung membuat penthouse Hudson Yin seolah-olah itu adalah Vanity Fair. Kelas ini bahkan lebih maju. Perlu diketahui, gabungan kekayaan keempat orang ini bukanlah perkara kecil. Penilaian aset global Henry Sword dan semua merek di bawahnya sudah cukup untuk menggambarkan mereka sebagai perusahaan yang cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Meskipun bisnis Hudson Yin sedikit kurang beruntung dan baru saja dimulai, keluarganya bertanggung jawab atas industri perhiasan dan bijih terkemuka. Teman-temannya selalu bercanda bahwa ayah Yin ingin mengirimkan Hudson Yin ke rumah saya. Itu bukan sebuah lelucon. Pastor Yin tentu saja berharap putranya dapat mengambil alih bisnis keluarga, namun Hudson Yin tidak tertarik. Sebaliknya, ia terjun ke industri media. Dia tidak akan kembali sampai dia membuat namanya terkenal. Dia sangat gigih. Sementara itu, Lindsay dan Lu Chen dengan patuh mengambil alih bisnis keluarga dan menjadi pilar perusahaan mereka. Kebanyakan dari mereka berada di industri keuangan dan konstruksi. Keduanya dididik menjadi penerus perusahaannya sejak muda. Lu Chen memiliki kepribadian yang lincah dan sangat populer di hadapan para tetua. Mereka juga bersedia memberinya wajah. Dengan serangkaian triknya, ia kerap mendapat kontrak. Keluarga Lindsay memiliki landasan yang lebih kokoh dan tidak bisa dianggap remeh. Lindsay lebih pendiam dan tidak mudah tersenyum. Namun, keluarga Lin memiliki variasi bisnis paling banyak dan terlibat dalam semua jenis industri. Namun, keluarga Lin jarang muncul, sehingga semua tanggung jawab berat berada di tangan Lindsay. Terkadang, Hudson Yin dan saudara-saudaranya penasaran dengan keadaan keluarga Lindsay. Meski mereka keluarga kaya, mereka sama sekali tidak kolot. Mereka telah mengikuti laju pembangunan. Bisnis mereka berjalan sangat baik, dan mereka berinvestasi pada produk-produk berteknologi tinggi. Namun, mengapa keluarga ini terasa sangat misterius? Terkadang, hati Hudson Yin terasa sakit karena Lindsay. Keluarganya akan terbang ke seluruh dunia tanpa dia sadari, dan Lindsay akan menanggung perusahaannya sendirian. Di masa lalu, semua orang mencurigai keluarga Lindsay mungkin terlibat dalam bisnis dunia bawah, sehingga anggota keluarga lainnya seringkali terbang diam-diam untuk menangani masalah ini, meninggalkan Lindsay sebagai kedok. Belakangan, Lindsay mengetahui dugaan ini dan memberikan pukulan keras kepada dalangnya, Hudson Yin. Itu karena aku mampu. Lindsay mencibir. Namun, Lindsay, yang masih muda saat itu, memiliki tatapan agresif di matanya. Saat itu, teman-teman Hudson Yin tidak mengetahui permusuhan di mata Lindsay. Mereka hanya tahu kalau Taoisme punya kesulitan, jadi mungkin ada cerita di dalamnya. Belakangan, mereka mendengar keluarga Lindsay sedang mencari sesuatu atau seseorang di seluruh dunia. Mereka mungkin ingin berbisnis di semua lapisan masyarakat demi kenyamanan. Namun, rumor tersebut hanyalah rumor belaka. Teman-teman ini telah tumbuh dewasa dan mengandalkan kepercayaan satu sama lain untuk tetap berhubungan. Itu tidak ada hubungannya dengan urusan keluarga ini. Mereka berempat minum anggur dan mulai bermain biliar di meja biliar. Lu Chen memimpin dan menembakkan bola dengan cepat, membuat bola warna-warni terbang ke segala arah. Lu Chen mengubah posisinya dan mencoba mencari sudut sambil mengintip Henry Sword. Henry Sword bahkan tidak menoleh, tapi dia melihat ekspresi licik Lu Chen. Dia melirik Lu Chen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertanya, tanyakan saja. Jangan menahannya. Lu Chen segera bersemangat seolah dia baru saja menerima pengampunan. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertunjukan ini? Ini adalah pertunjukan bakat. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Begitu Lu Chen membuka mulutnya,
dia mulai berbicara tanpa henti seolah-olah mencoba mengungkapkan semua pertanyaan dan keterkejutan yang dia alami hari itu. Kakak, kamu menyukai aktris itu. Tarianmu malam ini hampir menghentikan hatiku, dan senyumanmu sangat menakutkan. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini, saudaraku? Apa yang salah? Apakah kamu diracuni? Henry Sword meliriknya dari sudut matanya dan berkata dengan suara rendah, ini hampir selesai. Lu Chen menahan napas dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia mungkin sedikit melebih-lebihkan karena putus asa, tapi ini keterlaluan. Bab 238. Berarti tidak bermoral. Henry Sword punya sebatang rokok di mulutnya. Saat asap mengepul di sekelilingnya, dia menyipitkan matanya sedikit. Wajahnya tenang, dan dia masih terlihat dingin. Lu Chen bingung. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu mencoba memenangkan hati gadis itu dengan wajahmu itu? Yin. Hui mengerutkan kening. Kenapa kamu harus membuatnya terdengar jelek sekali? Kami juga melihat bakatnya, oke. Anak perempuan zaman sekarang tidak hanya melihat penampilan tapi segala hal lainnya. Selain itu, dengan wajah dan temperamen Elder Sword kita, bukankah dia berhasil memenangkan banyak penggemar dalam hitungan menit? Anda mungkin bisa melakukannya hanya dengan penampilan Anda. Lu Chen masih tidak percaya, kalian bertingkah seolah dia iblis di atas panggung. Saya tidak bisa membayangkan adegan itu. Alis Henry Sword berkedut, tampak agak jahat. Saya hanya perlu menyenangkan satu orang. Itu cukup untuk membuatnya menyukaiku. Mulut Lu Chen terbuka lebar. Wow, aku tidak percaya aku mendengar kata-kata seperti itu darimu seumur hidupku. Kamu telah berubah. Selebriti wanita itu memiliki pesona yang luar biasa. Dia tahu sihir. Hudson Yin tersenyum ramah di sampingnya. Dia sangat optimis terhadap Henry Sword dan Sania Dingley. Dia mengangguk dan berkata, saya pikir penampilan Old Sword malam ini tidak buruk. Tarianmu sangat bagus. Mulai besok dan seterusnya, jika kamu tampil seperti ini, kamu akan memenangkan hati sang dewi. Henry Sword mengenang pesta dansa dengan Sania Dingley malam ini. Rubah kecil itu dengan malu-malu bersembunyi di pelukannya, tapi dia keras kepala dan tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman seolah dia mengerti apa artinya merasakan sentuhan manis di hatinya. Jadi, seperti apa cinta itu? Lindsay sedang minum anggur merah di samping dan menonton dengan acuh tak acuh. Suasananya pas, dan dia tidak ingin mengatakan apapun untuk merusak malam santai yang langka ini. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Henry Sword secara bertahap jatuh ke dalam perangkap. Jika hasilnya bagus, tentu semua orang akan senang. Namun, jika terjadi kecelakaan, semakin banyak Henry Sword yang tidak berdasar jatuh ke dalam perangkap, semakin sulit untuk mengakhiri segalanya, dan situasinya akan menjadi buruk. Lindsay selalu dengan keras kepala mempertahankan prasangkanya terhadap hubungan ini. Namun, dia juga tahu bahwa betapapun baiknya dia sebagai saudara bagi Henry Sword, dia tidak dapat mengganggu kebebasan cinta Henry Sword. Hal ini pasti akan mempengaruhi hubungan mereka. Dia telah mencoba membujuknya beberapa kali tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa lagi memprovokasi Henry Sword secara langsung. Dia hanya bisa mengamati dari samping dan melihat apa yang akan dilakukan Sania Dingley. Hudson Yin senang. Dia yang paling puas malam ini. Jadi kamu akan tinggal di sini selama 2 bulan ke depan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia impikan. Elder Sword, kamu harus bertahan sampai akhir. Sebagai bos, aku tidak bisa menyalahgunakan kekuasaanku lagi, tapi sebagai saudaramu, aku akan selalu menyemangatimu. Saya pribadi akan memilih Anda. Henry Sword dengan bangga berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Karena saya telah memutuskan untuk melakukannya, saya akan berhasil. Menyerah di tengah jalan atau tersingkir di tengah jalan tidak akan terjadi pada saya. Lu Chen mengangguk setuju. Itu benar. Saya selalu merasa ada sesuatu yang gila pada Elder Sword. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang buruk. Orang lain tidak bermoral dalam merugikan orang lain, tetapi Anda tidak bermoral terhadap diri sendiri. Lu Chen mengingat masa lalu dan menghela nafas. Meskipun kamu begitu sombong sekarang, kamu melewati segala macam kesulitan ketika memulai bisnismu. Saat itu, saya baru saja bertemu dengan Anda, dan saya berpikir, dari mana asal orang ini? Dia berani, cerdas, dan terlihat seperti seorang pejuang yang menjelajah masyarakat sendirian.
Begitu dia memiliki target, dia tidak akan pernah melepaskannya, dan dia bersedia membungkuk dan melakukan semuanya sendiri. Untuk membahas kerjasama, dia meminum 2 kati anggur putih dan mengatakan hal-hal baik dengan suara rendah. Namun Anda mengatakan bahwa jika hasilnya sesuai dengan keinginan Anda, kerugian kecil dalam prosesnya tidak menjadi masalah, dan Anda akan selalu menanggung akibatnya. Saudaraku, aku telah mempelajarinya sampai hari ini. Hudson Yin juga memikirkan masa itu dan sedikit terkesan. Tentu saja. Saat itu, saya masih generasi kedua yang kaya dan tidak melakukan apa-apa. Saya hanya tahu cara bermain dengan wanita dan mengendarai mobil setiap hari. Saya diancam oleh ayah saya dan diseret ke pertemuan sponsor. Saya melihat Elder Sword melakukannya dengan mudah di antara sekelompok lelaki tua. Saya tercengang. Saat itu, saya menyadari betapa konyolnya saya. Saya hanyalah seorang anak kecil. Sesampainya di rumah, aku kaget. Saya belum pernah melihat pria setampan ini di tempat kerja. Saya juga ingin menjadi bos besar. Bab 239. Sudahkah Anda mengaku? Hudson Yin dan yang lainnya bisa menjadi saudara yang baik bersama Henry Sword dan tidak pernah meninggalkannya bahkan setelah disakiti oleh lidah jahatnya berkali-kali karena kekuatan Henry Sword telah menaklukkan mereka. Kondisi keluarga yang mewah dan pendidikan elit membuat mereka merasa superior sejak kecil. Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka merendahkan, tetapi mereka biasanya memandang rendah orang lain. Tapi Henry Sword muncul entah dari mana. Pada usia yang sama dengan mereka, dia telah mencapai puncaknya dengan kecepatan sangat tinggi. Dampak ini membuat orang mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam. Melihat metode Henry Sword yang luar biasa dan cara dia menangani berbagai hal, orang-orang kaya generasi kedua ini, yang menjalani hari-hari mereka dengan kacau atau dengan patuh mengikuti pengaturan, terkejut. Pada tahun-tahun itu, mereka diselimuti oleh bayang-bayang seseorang bernama Henry Sword. Mereka mungkin mendesah di belakang punggungnya bahwa dia adalah seorang ahli. Beberapa orang yang juga terprovokasi mencoba mendekati Henry Sword, ingin berteman dengannya. Setelah akur, beberapa teman luar biasa pada usia yang sama saling membantu dan mendapat manfaat, dan hubungan mereka membaik. Ngomong-ngomong, pada awalnya, karena Henry Sword semua orang berkumpul. Lindsay mengingat saat itu dan tersenyum. Lindsay telah dibesarkan sebagai pewaris keluarga sejak ia masih muda. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan selalu teliti dan percaya diri. Namun, ada kalanya ia ragu dan kehilangan inisiatif. Setelah bertemu Henry Sword, Lindsay menyadari bahwa dia selalu kekurangan metode berdarah besi dan upaya berani. Henry Sword mengandalkan 2 poin ini untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan berada di puncak karirnya. Di bawah rangsangan ini, Lindsay memperkuat inovasi bisnis klannya. Henry Sword juga dengan murah hati memberinya banyak saran bagus. Bagi Lindsay, Henry Sword pada awalnya adalah pesaing yang layak, namun ia kemudian menjadi teladan yang baik untuk dipelajari dan akhirnya menjadi saudara yang dapat dipercaya. Lindsay berterima kasih kepada Henry Sword dan benar-benar memperlakukannya seperti miliknya. Karena itu, dia tidak tahan kalau ahli dalam hatinya menjadi begitu tergila-gila pada seorang wanita. Itulah yang awalnya dipikirkan Lu Chen, itulah sebabnya dia sangat terkejut. Namun, Lu Chen tidak berprasangka buruk terhadap Sania Dingley seperti Lindsay. Dia melihat Henry Sword telah mengambil keputusan dan tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan iblis ini begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Lu Chen hanya tersenyum dan berkata, ini bagus. Saya akhirnya bisa menikmati menonton drama lagi. Saya ingin melihat apakah Elder Sword merayu gadis-gadis itu seperti memulai bisnis. Ini mendebarkan, menginspirasi, dan menyentuh. Lu Chen berbalik dan meninju Hudson Yin. Saya akan tinggal di sini selama 2 bulan ke depan. Karena aku sudah kembali, aku akan menyerahkan bisnis di luar negeri kepada adikku dan yang lainnya. Saya juga akan istirahat. Saya akan menyesal seumur hidup jika saya melewatkan kesempatan ini. Itu sangat disayangkan, kakak perempuanku yang kedua selalu mengeluh tentang betapa baiknya Elder Sword. Dia tidak sabar untuk melihat Elder Sword sebagai kakaknya. Jika dia tahu Elder Sword mengejar seorang gadis ke variety show, dia mungkin akan menangis sepanjang malam, haha. Lu Chen sangat bangga atas kemalangan Henry Sword. Henry Sword tidak tertarik pada cinta di masa lalu. Begitu banyak wanita yang naksir dia, tapi dia satu-satunya yang bersikap dingin terhadap mereka. Kakak kedua Lu Chen pernah menyukai Henry Sword, tapi dia adalah seorang wanita dari keluarga kaya.
Karena Henry Sword tidak berniat menikahinya, dia tidak memaksanya. Dia hanya memperlakukan Henry Sword sebagai saudara seperti Lu Chen, tapi dia masih sedikit kesal. Dia mungkin akan ketakutan setengah mati jika mengetahui hal ini. Lin Si langsung tidak setuju. Dia melihat melalui ponselnya dan berkata setelah beberapa saat, saya ada rapat penting sebentar lagi. Saya tidak bisa mendorongnya kembali. Saya akan pergi selama beberapa hari dan kembali setelah selesai. Yang lain tahu dia sibuk dengan urusan keluarga dan berada di bawah banyak tekanan. Mereka semua mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka. Setelah Henry Sword selesai menghisap rokoknya, dia dengan ringan mematikannya dengan jari-jarinya dan menghembuskan seteguk asap terakhir. Ekspresinya menunjukkan sedikit kemalasan di dalam asap saat dia dengan dingin mendengus, kalian semua suka menonton pertunjukan. Apakah Anda ingin melihat saya mengejar seseorang? Telinga Hudson Yin terangkat mendengar gosip. Elder Sword, kamu belum memberi tahu kami. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada Sania Dingley? Kenapa aku merasa hubungan kalian begitu rumit? Apakah dia familiar atau tidak? Apakah kamu sudah mengaku? Bab 240. Memberi nasihat. Tentu saja, Henry Sword tidak akan membicarakan urusan pribadinya dan Sania Dingley dengan saudara-saudaranya. Pertemuannya dengan Sania Dingley adalah sebuah kecelakaan. Penampilan rubah kecil ini membangkitkan minatnya yang besar, yang memungkinkan dia untuk lebih dekat dengan Sania Dingley selangkah demi selangkah, memahaminya, membantunya secara rahasia, dan datang ke sisinya. Terlebih lagi, jika sekelompok teman jahat ini mengetahui bahwa setelah dia dan Sania Dingley berhubungan seks, dia mengenalinya sebagai seseorang dari profesi itu dan bahkan meninggalkan perhiasan untuknya sebagai hadiah, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Kapan dia pernah merasa begitu malu? Memikirkannya sekarang, dia masih merasakan giginya gatal. Mulut Henry Sword bergerak-gerak. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Singkatnya, dia adalah seseorang yang harus saya miliki. Hudson Yin memandang Henry Sword dengan curiga, mengapa kamu menghindari pertanyaan itu? Jangan bilang kamu belum pernah menyatakan cinta padanya sebelumnya. Kalian belum benar-benar istirahat. Tidak mengherankan jika setiap kali Hudson Yin menyebut Henry Sword di depan Sania Dingley akan selalu terlihat seperti tidak waras. Awalnya Hudson Yin mengira ini adalah rahasia kecil antara Sania Dingley dan Henry Sword. Sania Dingley juga ratu film, jadi mudah baginya untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyembunyikan hubungan mereka. Hudson Yin juga curiga apakah mereka berdua sedang bersama atau berada dalam hubungan yang ambigu. Henry Sword selalu menggunakan namanya untuk membantu Sania Dingley ketika dia melakukan perbuatan baik, dan Sania Dingley tidak pernah curiga ketika dia menerima manfaat. Hudson Yin selalu tahu ada cerita di antara mereka, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Henry Sword bahkan belum mengaku. Tatapan menghina Hudson Yin tertuju pada Henry Sword, yang membuat Henry Sword sedikit tidak senang. Henry Sword dengan dingin memelototinya. Ada apa dengan tatapan itu? Hudson Yin menggelengkan kepalanya dan mulai menggoda Henry Sword. Saya tidak menyangka seorang jenius yang selalu sukses di dunia bisnis akan begitu kacau dalam percintaan. Sangat pengecut. Apa yang paling suka didengar para gadis? Tidak ada yang manis. Bagaimana dia tahu perasaanmu jika kamu bahkan tidak berani menyatakannya? Bagaimana dia tahu bahwa Anda baik padanya karena Anda menyukainya dan bukan karena tujuan lain? Henry Sword merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana apanya? Saya merasa ini belum saat yang tepat. Dari sudut pandang Henry Sword, dia memang lebih memperhatikan Sania Dingley daripada yang dia duga. Dia memiliki kesan yang baik terhadapnya dan bertekad untuk mendapatkan rubah kecil ini. Namun, saat hendak mengaku, Henry Sword merasa tidak bisa gegabah. Rubah kecil itu belum mengenalinya, dan keduanya mengalami pertemuan yang tak terlupakan. Segalanya tampak seperti kebetulan takdir, dan dalam kebetulan seperti itu, mudah untuk mengabaikan banyak hal batin. Henry Sword ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sania Dingley sebelum sampai pada kesimpulan ini. Dengan cara ini, akan lebih adil bagi Sania Dingley. Henry Sword berharap Sania Dingley memilihnya tanpa kepura-puraan dan tidak disesatkan oleh tindakannya. Lu Chen juga mendapat ide, jika Anda bertanya kepada saya, menurut saya periode ambigu adalah yang paling indah dalam suatu hubungan. Memang benar dia tidak mengaku. Pertama, nikmati perasaan ambigu. Begitu Anda merasakannya, secara alami Anda akan bersama. Tidak terlalu rumit. Hudson Yin tidak setuju. Bukankah itu tergantung orangnya?
Sania Dingeli, putri bangsa. Dia telah menjadi ratu penampilan di industri hiburan selama lebih dari 1 dekade. Kali ini, setelah kembalinya dia menjadi beberapa tingkat lebih cantik. Apakah wanita seperti itu kekurangan pelamar? Begitu banyak pasang mata yang memandangnya dengan iri. Elder Sword, jika kamu tidak segera mengakui perasaanmu, bagaimana jika orang lain merenggutnya? Lu Chen tidak yakin dan mulai berdebat dengan Hudson Yin, apakah Henry Sword tidak populer? Dia masih lajang sekarang, dan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Menurutku selebritas wanita itu memiliki kesan yang baik terhadap Elder Sword. Bahkan Lin Si mau tidak mau menyela, itu benar. Dia hanya setuju untuk berdansa dengan Henry Sword malam ini. Itu cukup menunjukkan bahwa sikapnya tidak biasa. Dan berbicara tentang menjadi populer, lalu bagaimana jika dia populer? Henry Sword menatapnya seperti serigala. Siapa yang berani melangkah maju? Apakah menurutmu ada orang yang berani maju dan merebutnya malam ini? Lin Si memandang Henry Sword dengan jengkel dan menggelengkan kepalanya. Pria menjadi menakutkan ketika mereka menjadi gila. Lu Chen menyeringai, sudah menjadi sifat manusia untuk menaklukkan. Sejak zaman kuno, kami harus melindungi wilayah dan perempuan kami. Siapapun yang berani merebutnya harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kualifikasi. Henry Sword diam-diam mendengarkan sepanjang waktu. Ketiga bersaudara ini berbicara satu demi satu, secara sadar memberikan nasihat kepada Henry Sword, masing-masing menceritakan pengalaman cinta mereka dan mengajari Henry Sword cara menunjukkan pesonanya. Namun, mereka semua mengatakan hal-hal mereka dan mempunyai ide-ide mereka sendiri. Jika disatukan, semuanya berantakan dan tidak masuk akal.